Oke, kita mulai dari zaman keemasan Islam. Di era ini muncul seorang tokoh yang, wah, luar biasa. Seorang mistikus, penyair, sekaligus filsuf. Yang pemikirannya itu masih mengguncang dunia sampai sekarang. Dia punya banyak nama, tapi mari kita kenal dia sebagai Ibnu Arabi. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Guru terbesar atau seorang penyesat? Dari awal, hidup dan pemikirannya itu penuh dengan paradoks. Coba bayangkan, gimana bisa satu orang yang sama bisa dipuja setinggi langit, tapi di sisi lain juga dikecam habis-habisan selama ratusan tahun. Ini nih, misteri yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Dan ini benar-benar menunjukkan dua sisi koinnya. Di satu sisi, pengikutnya sampai kasih gelar yang paling tinggi, Al-Syeikh Al-Akbar, artinya sang guru terbesar. Tapi di sisi lain, para pengkritiknya juga nggak main-main. Mereka nggak segan-segan bilang dia sesat, bahkan kafir. Justru dualitas inilah yang bikin kisahnya jadi menarik banget dan relevan sampai sekarang. Oke, untuk bisa paham paradoks ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke tempat semuanya bermula. Coba deh bayangkan Andalusia di abad ke-12, sebuah pusat peradaban yang super gemerlap. Istana-istana megah, perpustakaan-perpustakaan raksasa, tapi di saat yang sama juga penuh dengan godaan duniawi. Jadi dia ini lahir di Mursia dari keluarga bangsawan Arab yang kaya raya. Terus waktu umurnya 7 tahun, keluarganya pindah ke Sevilla yang bisa dibilang ibu kota peradaban saat itu. Hidupnya serba mudah, serba megah. Tapi di tengah-tengah semua kemewahan itu, pas dia remaja, terjadilah sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Sebuah pencerahan spiritual yang mengubah total arah hidupnya, selamanya. Dan ini bukan kata orang ya. Ibnu Arabi sendiri yang bilang begini. Dia melihat masa mudanya di Sevilla yang gemerlap itu sebagai masa jahiliyah. Sebuah masa yang penuh kebodohan dan, ya, kesenangan duniawi. Sebuah masa yang nantinya dia tinggalkan sama sekali. Nah, bagian ini kayak adegan di film, beneran deh. Kita akan lihat pertemuan antara seorang mistikus muda yang baru aja dapat pencerahan dengan salah satu filsuf paling hebat di zaman itu. Coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi ada Ibnu Arabi, masih remaja, yang jiwanya tuh lagi berkobar-kobar karena pengalaman spiritual yang susah diungkapin pakai kata-kata. Di sisi lain, ada Ibnu Rushd yang sudah senior, seorang raksasa intelektual yang landasannya itu murni logika dan akal. Dan pertemuan yang luar biasa ini ternyata diatur sama ayahnya Ibnu Arabi, yang kebetulan temenan baik sama sang filsuf. Pertanyaannya tuh simple, tapi dalam banget. Intinya, Ibnu Rushd pengen tahu, pencerahan spiritual yang kamu alami itu apa sama dengan kebenaran yang kita temukan lewat filsafat rasional? Dan jawaban Ibnu Arabi, wah ini bikin bingung sekaligus dalam. Ya dan tidak. Jawaban sesingkat itu, yang artinya realitas sejati itu melampaui logika benar salah kita, konon bikin filsuf besar itu sampai pucat dan gemetar. Jadi, poin pentingnya apa di sini? Pertemuan ini bukan soal tasawuf mengalahkan filsafat atau sebaliknya. Bukan itu. Justru, ini jadi momen yang memantapkan jalan hidup Ibnu Arabi. Dia sadar, untuk memahami realitas secara utuh, akal dan hati, logika dan intuisi spiritual, keduanya harus jalan bareng. Nah, berbekal keyakinan baru ini, di usia 33 tahun, dia bikin keputusan yang super radikal. Keputusan yang bakal menentukan sisa hidupnya. Dia meninggalkan tanah kelahirannya, Andalusia untuk selamanya, dan memulai sebuah pengembaraan spiritual yang membawanya keliling dunia. Dan ini bukan sekedar jalan-jalan ya, perjalanannya ini melintasi jantung dunia Islam, dari Maroko, Tunisia, Mesir, sampai ke Mekah, Suriah, dan Anatolia. Ini adalah perjalanan menapaki jalan tasawuf atau sufisme. Dia nggak cari kekuasaan atau kekayaan, tapi murni mencari kebenaran. Dia belajar dari puluhan guru. Dan yang menarik, catatannya menunjukkan dia sangat terinspirasi oleh para sufi perempuan yang dia temui, para guru spiritual yang seringkali kan dilupakan sejarah. Salah satu yang paling berpengaruh itu namanya Sayyidah Nizam di Mekah. Ibnu Arabi sampai bilang, dia adalah matahari di antara para cendekiawan, taman di antara para penulis. Keterpesonaannya pada kecerdasan dan keanggunan Nizam ini sampai melahirkan puisi-puisi cinta yang indah banget. Tapi, tunggu dulu, bagi Ibnu Arabi ini bukan soal cinta duniawi biasa. Buat dia, mengagumi keindahan yang tampak, entah itu pada seorang perempuan, puisi atau alam, itu adalah jembatan untuk memahami keindahan ilahi, sumber dari semua keindahan. Oke, setelah perjalanan panjang dan perenungan yang begitu dalam, akhirnya kita sampai di puncaknya. Inti dari semua pemikirannya. Sebuah gagasan yang bakal jadi warisan terbesarnya,
sekaligus sumber kontroversi paling hebat. Dia sendiri menyebutnya sebagai anugerah utama dari perjalanannya Wahdat al-Wujud. Apa sih itu? Gampangnya begini, ini adalah gagasan bahwa hanya ada satu wujud yang benar-benar nyata, dan itu adalah Tuhan. Nah, segala sesuatu yang lain, kita, planet, seluruh alam semesta, itu hanyalah cerminan atau penampakan diri dari wujud yang satu itu. Jadi, kita ini ada karena dia sedang menampakkan dirinya. Kedengarannya dalam banget kan? Tapi kenapa ya ide ini justru bikin banyak orang marah besar dan sampai dicap sesat? Nah, ini dia inti perdebatannya. Menurut Ibnu Arabi, Tuhan itu realitas tunggal yang tercermin dalam ciptaannya, kayak cahaya yang mantul di banyak cermin. Tapi, bagi para teolog yang lebih ortodoks, konsep tauhid, keesaan Tuhan, itu berarti Tuhan mutlak terpisah dari ciptaan. Nah, gagasannya Ibnu Arabi ini dianggap mengaburkan batas suci itu. Makanya mereka menuduhnya melakukan panteisme, sebuah keyakinan yang dianggap sesat bahwa Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke babak terakhir dari kehidupannya yang luar biasa ini. Setelah berkelana hampir seperempat abad, Ibnu Arabi akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya di Damaskus. Di sanalah dia menghabiskan sisa hidupnya, fokus menulis dan mengajar. Dan soal produktivitasnya di masa tua, ini luar biasa banget. Para ahli sejarah bilang ada sekitar 850 karya yang ditulis olehnya. Coba bayangkan, itu sama aja kayak satu perpustakaan utuh yang lahir dari pikiran satu orang. Dari ratusan karyanya itu, ada dua yang paling terkenal. Pertama, Futuhat Al-Makkiyah, ini semacam ensiklopedia spiritual raksasa yang isinya rangkuman seluruh perjalanannya. Dan yang kedua, Fusus Al-Hikam, kitab yang jauh lebih tipis tapi padat dan puitis banget. Dan yang ini, dia mengaku menerimanya langsung dalam mimpi dari Nabi Muhammad. Jadi, dia menetap di Damaskus tahun 1223. Terus, dia menulis karya puncaknya, Fusus, di tahun 1229, dan akhirnya wafat dengan tenang pada tahun 1240. Makamnya di Damaskus, di kaki Gunung Kasyon, sampai sekarang masih menjadi tempat ziarah yang damai. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir ya, di dunia kita sekarang yang sering banget terasa terpecah belah, kok bisa pemikiran seorang sufi dari 800 tahun yang lalu tentang kesatuan, tentang cinta, tentang realitas, masih terasa relevan banget? Mungkin karena pencariannya akan sebuah makna yang bisa menyatukan segalanya, itu adalah pencarian yang abadi. Sebuah pencarian yang sebenarnya kita semua juga jalani sampai hari ini.